Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Muhal Dilana. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik saja. Pokoknya mantap caur. Di vlog kali ini gue lagi mau dual vlog bersama Mblo Rizky. Dikeker dulu sih ya. Rencana kita mau jalan-jalan lagi. Halo Ki. Ki kok nggak ke-connect Ki? Ki dengar suara gue? Halo? Halo? Akhirnya setelah Rizky sudah nyambung. Halo Mblo Rizky. Halo, sekarang... sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya ya. Ya Allah semoga ada. Dulu. Apa? Lemon. On. On. Kok nggak bisa Ki? Netral. Nggak netral Pak. Gila, untung nggak loncat motornya. Nggak netral cuy. Oke. Anjay. Oke. Nah bisa. Oke kawan-kawan, baik ya, taruh. Kalibrasi. Nah. Udah, gua doang. Oh, udah sip. Yuk, gaskan saja ini. Jangan tanya bang, tepung-tepung buat apa? Buat kolaborasi namanya, itu aja kan kawan. Biar mencocokkan antara video yang satu dengan yang lainnya, bener gak sih? Bener. Tapi orang nggak akan ngerti. Ya. Yakin Jai on. Gel. Yoks. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Susah juga ya buat ini kita bakal riding. Dua layar susah ya? Hah? Dua layar gitu agak ribet gak sih? Yoi. Apalagi 4 layar ya kan? Yoi. Yoi. Yuk gas. Pokoknya hidup penuh dengan susah. Kalau ada yang susah kenapa yang mudah? Yoi. Dadah. Cabut, ada Raka juga. Mari mas. Ada Yogi. Dadah. Halo. Ada Raka, ada TJR. Oke, let's go. Let's go. Oke guys, kali ini kita pakai motornya Yakin Jai dan akhirnya kita bisa dual vlog dong. Tadi nggak bisa ya Ki? Tadi pagi nggak bisa, tapi nggak apa-apa jadi konten lagi. Yoi. Yuk. Yoi. Lu kayaknya menikmati banget pakai motor gua. Sumpah motor lo enak cuy, asli. Gua jadi kepikiran gitu, kayaknya gua pengen lelang sih ya, lelang ZX25R. Jangan dong. Buat kawan-kawan yang minat ZX25R langsung hubungin Muhal Dilana ya. Tapi asli sih, badan lu kayaknya cocok deh pakai motor itu. Gila racun tapi banget. Tapi CBR 600 gue ini gede banget bodinya cuy. Sumpah, tapi sumpah kayak ya. Bawa 1000 cc. Iya, handlingnya enak Gi. Iya, enteng ya. Enteng banget Gi, parah Gi. Parah ya. Nah tapi itu agak getar-getar dikit ya tadi ya. Iya, depannya tuh agak getar nih kalau speed kenceng gitu tuh. Iya. Tuh, depan lo kayak ya mungkin lo pas lagi riding kena lobang atau gimana, harus di setting ulang lagi. Ibarat kayak harus di apa sih namanya, gue lupa tuh ya. Kalau medipedi lagi. Cuma medipedi. Tahu gak kenapa? Kenapa? Nah, kawan-kawan harus tahu ternyata penggunaan steering damper itu juga perlu. Bener banget. Nah, ini lo belum pakai steering damper ya? Iya, untuk Moge 2008 itu belum ada kepikiran orang pengen dari steering damper, belum ada. Bener, belum ada. Jadi sama CBR sekali. itu masih tercipta dengan apa adanya gitu. Dengan belum teknologi yang bagus ya. Iya. Apa adanya. Manual lah, ibarat kata manual. Emang kerasa banget bang kalau naik Moge? Emang perlu banget pakai steering damper? Perlu. Kerasa banget kawan-kawan. Kerasa cuy. Ban lu tipis aja kerasa kok. Parah. Apalagi kalau buat cornering tuh kayak ngerasa banget cuy gue pakai motor lu. Jadi bisa dilihat kawan-kawan. Ada gabungan deh. Kenapa? Bukannya. Lu langsung ngerem dia. Lu langsung ngerem anjir. Enggak, tukang parkir ternyata. Tuh. Kan bener kan? Goyang. Kita kayaknya punya problematikanya masing-masing di. Iya benar-benar. Gua badan gua kekecilan, motor ini kegedean. Tapi lu cocok Ki pakai motor gua Ki. AC dari kelihatan belakang. Karena badan gua kecil. Enggak, badan lu sekarang udah mulai lebar. Mungkin gara-gara lu udah nge-gym ya kan, jadi kelihatan pas. Ya biarin lah, racunin dulu. Tapi tenang aja Pak, belum ada Moge yang ada kanebonya Pak. Yoi, cuma lu doang. Alfamart lagi. Sebelah kanan lu itu kanebo Pak. Nih. Nih lo tau gak? Tuh, ini buat taruh kanebo, buat taruh air minum di situ cuy. Gue baru tahu. Gue bilang buset nih orang nggak ada apaan ya kan di sebelah kanan bodinya, ternyata buat taruh air minum kalau lagi touring.
Kan itu motor touring. Yo, iya bener banget. Coba Pak, gue di depan lu Pak. Ayo. Gas Pak. Gue juga pengen lihat Yakinjay tuh. Nah, jadi beginilah Yakinjay kalau dibawa orang. Yong kru. Biasanya kalau orang di motor kita dibawa orang terus kita ngeliatin kayak wih keren banget ya. Iya bener. Gitu ya. Kayak, parah ya. Gue nggak belum ngeliat lo ngerasain ya kan. Iya kayak gini. Nah ketika lo ngeliatin motor ini ya kayak gini lah lo ngebawa motor. Iya cuy. Warnanya jadi mengkilap cuy. Abu-abunya. Ketika orang ngeliat kayak motor kita dibawa orang tuh wih keren ya gitu. Begitulah orang lihat kita ketika kita bawa motor kita sendiri. Kayak ibarat rumput tetangga lebih hijau sih. Yoi. Pak itu lampu merah Pak. Iya Pak, lupa Pak. Ya udah Pak. Nih Pak, lihat deh Blue Emon on anjay. Gila Ki, knalpot lo bener-bener sadis Ki, asli Ki. Enak ya? Parah. Gue dari tadi tuh kenapa speeding mulu, knalpot lo tuh bikin nagih anjir. Iya, kalau semakin RPM tinggi itu kayak gitu ya. Iya, semakin keluar cuy suaranya bener dah. Iya, ini gue belum berani ngeluarin aslinya Yakinjay suaranya karena gue nggak berani ngebut. Respeed tuh termasuk adem cuy aslinya. Iya, kayak ketahan ya sih Pak? Yes, bener ketahan. Karena saringannya udah gue ganti jadi belum nggak original lagi. Oh iya. Pakai saringan yang aftermarketnya. Oke, gue kayak ketahan gitu tuh. Tadinya tuh gue ngira kalau ganti saringannya tuh buat glass wool suaranya bakal makin gacor. Ternyata kagak Ki. Wow. Ah, gue minta view lo ke motor ini buat thumbnail Pak. Boleh Pak. Begitupun nanti gue ya. Siap. Ya. Terus lo liatin ke gue. Siap. Gue juga. Mana? Gue juga. Gantian. Lo di kanan gue, lo di kanan gue. Iya, kanan gue ya. Coba. Inilah konten kreator kayak begini. Susah cuy. Gila buat thumbnail cuy. Ayo. Wow, gila. Wow, awas Pak, remnya Pak, blong. Parah gila anginnya Ki, kacau. Tapi asli sih Pak. Emang, aduh. Kenapa Pak? Mental gue belum ketumbuh sih kayak. Iya Pak. Banyak banget yang komen. Waduh, mentalnya kurang tuh Bang Rizky. Harus Gimana beradaptasi dulu Pak, harus beradaptasi. Lu dari 150 cc ke 600 itu adalah hal yang sangat-sangat membagongkan gitu. Kayak itu dong, kayak YouTube EQ7 dong. Iya, ending yang membagongkan. Cekicrot anjay. Kok kamera lu ke langit Pak? Oh iya, tengkel kamera gua. Parah Pak. Dikencengin lagi Pak. Kencengin lagi Pak. Dia gitu Pak, suka tengkle Pak. Ya, malum lah Pak. Balada konten kreator. Lelah Pak dia Pak sebenarnya Pak. Iya. Dari pagi Pak. Gua aja kameranya loyo-loyo nih. Loyo. Tapi memang sih awal mula gua nggak berani speeding tuh pas pakai Mio. Iya. Bertahap. Iya. Oh iya. Nikah apa? Popok coy sebenarnya. Iya gue salah kemarin Popokoy. Kita bahas ini dong. Kita bahas percintaan. Yoi. Oke, jadi gimana nih? Setelah menikah ini apa yang dirasakan di Bang Aldi nih? Kenapa mau nikah? Setelah menikah apa yang dirasakan? Gue sih setelah nikah dirasakan tuh lebih kayak ada tanggung jawab ya. Karena kan ya tahu sendiri ya, namanya juga udah menikah. Kita tuh sebagai lelaki harus berada di depan wanita sebagai imam. Aduh, susah banget bahasanya, berat aja ya. Gue gak nyampe bahasannya. Tapi biasanya kalau udah menikah tuh cobaan tuh lebih banyak cuy. Oke. Lu kan kalau misalkan pacaran, misalkan lu marahan atau gimana ya biasa aja gitu. Tapi kalau udah menikah tuh rasanya ya lo harus bener-bener nurunin ego masing-masing. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak lu diam-diaman satu sama lain atau cuek-cuekan, itu nggak bisa cuy. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Lo harus kayak ya walaupun lo salah atau benar sebagai cowok ya kayak harus nurunin ego lah. Ya. Gitu. Tapi kasih pengertian aja gitu. Oke. Terus kalau masalah keuangan nih. Kenapa masalah apa? Keuangannya jadi satu ya? Keuangannya, nah kalau gua sih ATM gua itu nggak boleh tahu sama istri gua kalau gua. Tapi kalau uang bulanan sih tetap berjalan.
Tapi istri lu jadi tahu dong lu ada uang. Jadi yang penting tuh ATM gua nggak boleh tahu sih sama istri gua. Kayak gua tuh pribadi masing-masing gitu. Istri gua kalau punya duit ya udah, gua pun nggak tahu, dia pun nggak tahu. Yang penting gua sebagai suami udah memenuhi kewajiban itu sih yang penting. Oh jadi ya. Bener. Ya. Jadi gue baru pertama kali nih denger ada yang namanya, kan gue sering tuh sama teman-teman gue nikah, ada yang ATM-nya jadi bersama, ada yang ATM-nya jadi satu-satu. Enggak, kalau gue enggak cuy. Terus baru kali ini gue denger punya lo ATM-nya nggak dikasih tahu ke istri. Enggak. Kalau jadi gua gaji lo nggak tahu, nggak dikasih ke istri juga? Enggak tahu. Tapi istri lo nggak masalah kan hal itu? Nggak masalah. Wah, berarti karena menurut dia kewajibannya yang penting terpenuhi cuy. Kayak bulanan gitu. Kalau menurut lo gimana nih sebagai nanti kan lo next mau nikah, menurut lo benar gak sih? Ini gue nanya sih, makanya gue kan mau ngelamar nih ya. Nah, ketika lo mau ngelamar, yang diobrolin sama mertuanya gimana? Gugup gak cuy? Gini sih, ketika gue mau ngelamar yang bakalan diobrolin sama orang tuanya pasti masalah kayak mau ke depannya tuh kayak gimana gitu. Oke, terus? Tapi gue bilang kalau gue tuh bisa gitu. Oke. Bisa, tapi harus membuktikan juga. Bukan bisa kayak cuman dia omongan doang, tapi harus membuktikan gitu. Pertanyaan terberat dari mertua yang pernah dilayangkan itu apa? Yang ditanyakan? Pekerjaan lo apa? Oke. Itu pertanyaan paling berat. Tapi gue mengusahakan kayak insya Allah sih, maksud gue ada aja rezekinya. Gue selalu bilang kayak gitu. Oke. Gue nggak bilang misalkan pekerjaan gue ini, pekerjaan gue enggak. Tapi gue bisa insya Allah aja. Insya Allah gue ada rezekinya gitu. Bisa hidup satu sama lain. Yang penting walaupun sedikit yang berkah gitu. Iya. Bener. Emang harus kayak gitu. Bener. Yang penting kita menyanggupi dan kita megang kata-kata kita. Bener banget. Terus jangan sampai kita nyakitin pasangan kita. Yes, setuju. Karena ibaratnya orang tuanya udah ngegedein anaknya, terus disakitin sama orang tua sama anak lain kan gimana ya? Kurang bertanggung jawab aja gitu. Iya, setuju. Yang penting kalau kita udah mau menikahi anak orang, kita harus bisa ngerawat dia, ngejaga dia. Bener banget. Nanti apalagi kalau kita nanti udah punya anak ya, terus anak kita dipinang sama orang. Yo, mari ada yang negor gua. Yo. Tapi gue ngerasain sih, maksud gue ya gue kan bukan ya gue pernah lah nyakitin pasangan gue gitu. Tapi gue lama kelamaan sadar sih, maksudnya ya orang itu kan butuh proses gitu buat menjadi lebih baik lagi. Nggak mungkin lah orang itu terus-terusan mau seperti itu, ngerti gak sih? Setiap hubungan kan pasti ada masalah dan sebagainya macamnya ya. Nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak akan ada mungkin semulus-mulusnya. Nggak mungkin. Akan ada, pasti tetap ada juga liuk-liuknya. Tergantung kita tuh nanggepinnya kayak gimana, bener gak? Iya. Nah kalau lu aja nih pacaran pasti ada masalah kan? Pasti. Masalah kecil bisa jadi gede. Iya. Masalah gede makin membludak ya kan? Nah asal gue kasih tahu nih Ki, nanti lo pas udah mau hari-hari mau nikah nih, wah gila lo masalah lo tuh kompleks banget cuy. Iya dong. Bener. Masalah lo bakalan kompleks banget. Udah pengen hari menikah nih 1 bulan kemudian. Tetap ada cobaan ya? Ada, itu lebih parah Ki. Cobaannya lebih parah. Ada aja lah pokoknya, bener deh. Gue diomongin sama temen gue tuh pertama nggak percaya Ki, tapi bener Ki, itu kenyataan Ki. Waktu mau nikah itu ada aja ceritanya ya? Wah ada Ki, parah Ki. Ya udah deh, nanti kalau udah mau nikah gue bakal cerita masalah gue apa pertama kali. Kayak masalahnya misalkan orang tuanya sakit mendadak, pas udah pengen hamil berapa, wah itu atau parah. Ada mantannya yang balik lagi lah, ya kan? Itu enggak sih. Tapi ada temen gue kayak gitu. Iya, mantannya balik lagi kayak ngedeketin lagi, terus dia tuh galau. Ya makanya itu tuh harus bener-bener menjaga situasi sih. Iya. Ya gue masih belajar sih dalam tahap itu. Kayak gue ngerasa ya kadang-kadang tuh kita karena kebawa keasikan kita lupa dengan status kita, bener gak? Iya bener. Gue tuh sering ngerasain kanan Ki. Alhamdulillahnya sih Bunda Emon itu ya dalam hati. Nih di sini namaran nih Ki. Mana? Nih namaran nih. Ini nih. Sorry salah jalan, belok kanan dulu. Ini. Bunda Emon kenapa Ki? Bunda Emon tuh sejauh ini sih kayak ya apa ya, tipikalnya itu adalah nabung. Terus dia itu orangnya juga hemat. Bagus, terus bisa masak. Ya kriterianya bener-bener istri gue banget gitu loh. Wah itu sih jangan ditinggalin Ki. Terus gue juga waktu kenal ke dia, gue nggak ngomong kalau gue YouTuber.
Oh, bagus. Dan gue pun waktu kenalan sama dia, gue kan masih minjem tuh motor di RNG. Gue bilang ini motor pinjaman, motor asli aku bukan moge. Dan dia itu nggak mempermasalahkan hal itu gitu. Oke, terus? Yang penting dia itu bisa apa ya? Bisa lebih baik lagi lah dari yang sebelum-sebelumnya. Bener-bener. Dan bisa dihalalin. Namanya juga manusia pasti ada salah sih Ki. Iya sih, laki-laki itu akan tetap mencintai wanitanya. Karena laki-laki yang baik itu adalah tahu di mana rumahnya dan hatinya. Tuh kan, gue kalau lagi ngebijak motor gue mati gitu loh. kayak seolah motor gue tuh ngenye gitu loh. Bacot, diam gitu. Kiri Ki ya. Oke. Nah, kita lanjutin lagi Ki. Oke bro. Oh dia mau riding juga bro? Hah? Dia mau riding juga? Nggak tahu nih. Enggak kan? Langsung closing aja nggak apa-apa. Ini closing aja. Tadi berapa menit? Emang udah lumayan ya? Nggak apa-apa sih. Nyampe lo udah 10 menit. Kan kita ceritanya nggak ngekat-ngekat. Oke guys. Kalau moge lama matiin dulu. Oh moge lama matiin dulu, nggak bisa netralin ya? Baru netralin. Oh gitu Ki. Nah. Tapi ini moge termasuk terenak sih menurut gue di CBR. Enak kan? Jadi posisi ridingnya nyaman kan? Nyaman, terus power dapat, terus handling pun nyaman. Tapi tetap aftermarket barang-barangnya susah banget. Wah gila sih, kalau menurut gue CBR tuh paling susah cuy buat nyari aftermarketnya ketimbang brand-brand lain ya. Yang penting sih dalam hidup ya kita harus menghargai pasangan satu sama lain sih. Ya walaupun kita masih salah ya kan dalam hubungan, ya kita harus belajar yang lebih baik lagi. Dan jangan sampai kita itu nyakitin pasangan kita. Oke teman-teman, tadi kita udah ngevlog bareng Blo Rizky ya kan, bercerita-cerita. Iya, jadi hari ini sebenarnya 2 konten ya kita ya. Kawan-kawan kalau nonton vlog sebelumnya kan kita lagi test drive beda-beda gitu. Bener. Ini sekarang kita lagi barengan. So, kita mau ketemu siapa? Bagus ya? Ketemu bagus pokoknya gamer lah gitu. Gamers. Jadi teman-teman, terima kasih ya Bang Aldi. Thank you banget. Sini aja. Jadi terima kasih ya Bang Aldi udah diajak 2 vlog. Siap, thank you juga nih buat Blo Rizky mau 2 vlog. Tadi gua ya pokoknya kita kan gue pindah sini karena gue pengen relasi, gue pengen punya kawan-kawan di sini. Ya kita bakal collab lah kawan-kawan. Pokoknya nanti kita lihat, gue nanti besok ke Pak Delski ya. Siap. Ntar gampang kita riding rame-rame kan, kalau nggak NR gue ajak ke Rizky. Terus banyak lah pokoknya kegiatannya kan. Dan gue juga nggak selalu pakai Yakinjay, nanti ZX25 Ki, gue capek juga Ki. Gak apa-apa. Yang penting gue terima kasih banget udah diajak join riding. Karena jujur kawan-kawan hampir semua orang-orang yang gue tanya, yang gue kenal ya baru Muhal Dilana yang ngerespon gitu loh. Gue mau kasih banget loh. Thank you banget juga Ki. Udah datang-datang jauh-jauh dari Lampung. Iya makanya jauh-jauh dari Lampung, tahu-tahu ayo bro, 2 vlog sama gue. Gila seneng banget gue. Thank you juga, seneng banget gue kalau udah datang. Kita tutup dulu. Jangan lupa kalau kalian suka channel Muhal Dilana, subscribe ya. Oke. Subscribe juga channel Blo Rizky Motor, Blo Rizky. Jangan lupa di. Udah ada. Dadah.